Shalom. Saya senang sekali bertemu saudara di ibadah yang kedua ini. Dan kita memiliki sebuah tema saudaraku, yaitu api Roh Kudus yang terus berkobar. Katakan sama-sama api. Saya ingat pernah punya sebuah pengalaman saudara di Kalimantan. Waktu saya sempat penggembalaan di sana, pelayanan di agak pedalaman. Itu hari Minggu seperti biasa. Itu hari Minggu yang seperti biasanya. Memang ya setiap kali ibadah hari Minggu, kalau gitu kan saya gereja GPDI, saudara ya. Jadi kita ada beston biasanya kalau di GPDI itu pada zaman itu. Jadi di mimbar yang besar ini, kita yang mimpin ibadah itu bakalan berlutut di belakang beston. Haleluya, Tuhan Yesus gitu ya. Sementara kita menunggu jemaat datang. Jadi itu rutinitas saya setiap minggu seperti itu. Doa, mimpin ibadah, lalu nanti WL ngambil alih, lalu nunggu giliran khotbah maju ke depan. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. 1 bulan sebelum peristiwa itu terjadi. Tuhan bilang begini, kumpulkan orang-orang untuk berdoa puasa dengan kamu. So, akhirnya saya mulai cari siapa yang mau doa puasa dengan saya, siapa yang mau doa buat gereja dengan saya. Dan saya mulai menemukan orang-orangnya, anak-anak muda, lalu ada oma-oma, doa bareng. Jadi setiap hari Jumat kita ada doa puasa, kita doa bareng. Setelah hari Jumat yang memang rutinitas doa puasa kita berdoa setiap hari. Berdoa hanya karena kerinduan dan kita gak tahu kapan selesai. Sampai satu ketika tibalah hari Minggu itu. Biasa saya ke gereja mau melanjutkan aktivitas. Saya mimpin beston, saya berdiri di belakang mimbar. Doa nyembah seperti biasa nyanyi. Itu entah dari mana tiba-tiba ada seperti hadirat Tuhan yang kuat datang ke gereja. Itu entah dari mana jemaat yang sedang berdatangan masuk gereja. Menangis di dalam perjalanan mereka masuk. Itu entah kenapa ada jemaat yang tiba-tiba lari ke depan ke altar teriak-teriak pelepasan. Saya bingung dengan peristiwa itu karena kita gak menduga sama sekali. Tapi entah kenapa pengalaman itu ibadah hari itu menjadi berbeda. Ibadah hari itu menjadi ibadah yang powerful oleh karena Tuhan tiba-tiba melawat umatnya. Saya ingat khotbah saya hari itu adalah sebuah khotbah tentang pesan yang aneh. Saya bilang begini, saudara sementara dalam ibadah Tuhan bilang sama saya dalam hati saya merasa Tuhan bilang begini, nak bisa gak aku menyembuhkan penyakit kanker? Bisa Tuhan. Bisa gak aku menyembuhkan penyakit tumor? Bisa Tuhan. Bisa gak aku menyembuhkan penyakit ini, orang buta? Bisa Tuhan. Terus dia bilang gini, bisa tidak aku memulihkan selaput darah perempuan yang sudah robek? Kaget dong saya. Apa pertanyaan ini? Kok aneh pertanyaannya? Tapi Tuhan cuma taruh di hati saya bilang sampaikan. Akhirnya saya sampaikan. Ternyata waktu saya sampaikan, ada beberapa perempuan muda yang lari teriak-teriak ke depan. Karena mereka mungkin pernah mengalami ya jatuh dalam dosa atau mengalami perkosaan atau entah apalah. Atau pelecehan, tapi mereka nangis teriak-teriak dan kita layani. Saya pikir sudah selesai. Karena ibadah yang harusnya cuma 1,5 jam berlangsung sampai 3 jam. Saya pikir udah selesai. Malamnya ada ibadah persekutuan di sebuah rumah jemaat. Dia mau ngadain syukuran. Niatnya cuma syukuran saudara. Siapa sangka waktu nyanyi lagu kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dilawat Roh Kudus semua. Nangis mulai berdoa dalam bahasa roh. Ada yang penuh Roh Kudus, ada yang dilawat, ada yang nangis. Ngalamin Tuhan. Saya pikir cuma selesai di situ. Ternyata dari setiap persekutuan rumah sepanjang minggu. Semua mengalami lawatan Tuhan. Tibalah di hari Sabtu ibadah pemuda. Seperti biasa. Ya saya persiapan seperti biasa. Waktu itu WL-nya namanya Lina. WL saudara sih suaranya keren. Ini mah ampun dah suaranya. Nyanyi lagu Ada Saku Sobatku Yang Setia. Ya kalau tadi kan WL-nya suaranya enak. Ini WL-nya bener-bener ampun deh. Waktu itu dia nyanyi lagu begini. Ada satu sobatku yang setia. Kok Yud nyanyi begitu juga saya bingung. Tapi ya udahlah. Tak pernah dia tinggalkan diri. Nyanyi kita tambah-tambah tepuk tangan. Jemaat mulai pada masuk. Yud mulai pada datang. Masuk ref. 1 kali diulang. Kalau WL mungkin ngerti. Lel kelamaan diulang enak ya. Nama Yesus yang diulang ketiga. Namanya Ye diulang kelima. Namanya Ye diulang ke-7. Namanya dilawat. WL
udah ngadep kemana, singer udah ngadep kemana. Orang udah menggelepar-gelepar, ngalamin lawatan pelepasan. Sampai saya ingat waktu itu hadirat Tuhan sangat kuat. Saya harus lari keluar ruang ibadah. Nangis sejadi-jadinya. Dan saya lihat di situ ada parkiran motor-motor. Ada satu cowok ngantar ceweknya ibadah, dia gak ikut ibadah. Dia nangis di parkiran. Saya lihat dia berlutut di samping motor. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus datangin gak? Tuhan bilang gak usah. Ya udah saya liatin, saya ke pastori, saya cuci muka, saya balik lagi. Masih lawatan lagi di ruang ibadah. Saya ikut ngalamin Tuhan. Saudara tahu pria itu minggu depannya datang ke gereja. Lepas dari ikatan alkohol, minuman keras. Lepas dari ikatan dosa zina. Dia jadi choir di gereja. Dan dia menikah dengan perempuan yang dia antar ke gereja ini. Saudara tahu? Kita perlu kadang-kadang Tuhan kunjungi kita secara istimewa. Kita rindu masa-masa di mana Tuhan datang dan berkata, hai, aku pengen menjamah dan melawat kamu sekarang. Aku pengen datang dan melakukan mujizat di tengah-tengah kamu. Makanya Yesus pernah bilang begini, jangan sampai kamu tidak tahu waktu ketika Tuhan sedang melawat kamu. So, kita harus mulai hari ini membangun ekspektasi. Lewat apa Pak? Lewat takut dan hormat akan Tuhan. Ibadah hari itu ketika saya masih umur 21, sekarang udah 40-an, which is sudah lama sekali. Tidak akan pernah saya lupakan dan itu tidak akan pernah mengubah pendapat saya sendiri. Bahwa ada yang lebih powerful daripada suara yang indah. Apa itu? Api Roh Kudus. Ibadah itu mengingatkan saya bahwa ibadah mungkin boleh biasa-biasa. Pemusik mungkin boleh biasa-biasa. Alat musik mungkin gak keren-keren. Mungkin gak ada asap kanan kiri, gak ada lighting. Tapi kalau ada api, kita mengalami Tuhan dengan dahsyat. Amin. So hari ini mari kita lihat ada sebuah kisah tentang Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu adalah anak dari Imam Harun. Dan dikatakan begini, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, katakan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Sekarang coba kita lihat skema dari tabernakel atau bait suci Tuhan. Supaya saudara dapat gambaran ya. Anggap ini adalah mezbah korban bakaran. Di sini ya. Anggap ini adalah ruang kudus. Di sini adalah tempat di mana ada mezbah ukupan. Dikatakan ada mezbah dupa, mezbah ukupannya di sini. Nah Nadab dan Abihu itu mati di sini. Sebelum dia masuk ke ruang kudus, ada api Tuhan menyambar dia. Dan dia mati di sini. Jadi dia belum sempat masuk ke ruang kudus. Api menyambar dari dalam dan dia mati. Pertanyaannya kenapa dua orang ini mati saudara? Jadi ceritanya begini. Waktu itu sudah ada mezbah korban bakaran. Tapi belum ada api. Tapi Tuhan udah bilang. Kamu bangun ya. Tabernakel seperti ini. Mezbah korban bakaran ada di pelataran. Mezbah dupa ada di ruang kudus. Tabut perjanjian di ruang maha kudus. Bikin begini ya. Oke. Tapi api belum ada. Belum ada api turun ke mezbah korban bakaran itu. Tapi Tuhan udah buat aturannya. Gini caranya kalau kamu mau nanti jaga api tetap menyala. Karena aku mau kirim api. Tanggung jawab kamu jaga apinya menyala. So Tuhan bilang sama mereka. Gini urutannya. Caranya begini nanti saya jelasin ya. Gini ya. Oke, sip. Udah. Lalu akhirnya imam mempersembahkan di situ kayu simpan. Dia letakkan korban sembelihan. Terus mereka tunggu. Api turun. Mereka nyanyi nyembah. Contoh. Beri api, beri hujan. Seperti yang kau janjikan. Lalu api turun. Menyalalah api itu di mezbah korban bakaran. Lalu Tuhan bilang begini. Api ini gak boleh mati ya. Harus dijaga tetap menyala ya. Oke. Nah api ini
kegunaannya buat kamu. Kenapa? Karena kalau nanti kamu mau mempersembahkan dupa, ukupan, itu simbol dari doa syafaat, doa permohonan, penyembahan. Kalau kamu nanti mau mempersembahkan ini, apinya kamu ambil dari sini. Ukupannya dan kemenyannya memang bisa kamu bawa dari diri kamu sendiri, tapi apinya kamu gak boleh bawa dari rumah. Apinya harus kamu ambil dari sini. Baru kamu bawa, kamu campur ukupan dengan api itu, nanti akan ada sebuah ledakan, asap menyebar, dan wangi-wangian harum. Nadab dan Abihu gak begitu. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil api mereka sendiri, mereka bikin sendiri apinya. Mereka lewatin mezbah korban bakaran yang sudah ada api, lalu mereka coba masuk mempersembahkan api yang asing. Akhirnya Tuhan sambar mereka. Pertanyaannya sekarang menjadi, kenapa mereka mempersembahkan api yang asing? Kan udah ada api yang benar di sini. Benar gak sih saudara? Kalau saya tanya sama saudara, kira-kira kenapa? Saya mau jawab, teolog juga gak tahu kenapa. Teolog aja bingung, ini dua orang ini ngapain mempersembahkan api yang bukan dari, udah ada api. Ngapain bawa api yang lain? Tapi itulah gambaran kita. Api ini cukup. Api ini aja cukup kalau kamu mau bawa permohonan kamu dan kamu mau melihat jawaban Tuhan. Api ini cukup untuk kamu bawa korban kamu, ukupan kamu, dan kamu mau melihat Tuhan mewujudkan doa-doa kamu. Api ini cukup kalau ada umat sedang mengalami beban yang berat, umat sedang berdosa terhadap Tuhan, kamu bawa api, campur dengan ukupan, masuk ke ruang kudus, persembahkan di hadapan Tuhan. Itu cukup. Tapi kenapa kamu bawa api asing? Karena api ini kamu pikir gak cukup. Sama dengan kita. Saudara tahu bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada saudara itu cukup buat saudara? Bahwa Yesus dalam diri saudara cukup buat saudara? Bahwa Yesus bisa memberkati saudara? Bisa buka jalan buat saudara? Bahwa Yesus gak perlu backingan siapapun? Gak perlu bantuan mafia? Yesus gak perlu plus-plus untuk menolong kita? Tetapi kita akan membawa api yang asing ketika kita berpikir Tuhan perlu bantuan untuk mengubah nasib kita. Tuhan perlu bantuan untuk menolong kita. Tuhan perlu bantuan untuk mengubah kehidupan kita. Seperti tadi. Kayaknya gak cukup api ini kurang gede. Itu kali ya. Mungkin ada dan pikir begini. Api yang ini sih memang dari Tuhan. Tapi kayak kurang wah gitu. Kayak kurang keren. Gimana kalau kita bikin api kita sendiri yang lebih keren daripada api ini? Makanya tadi saya bilang. Ada yang lebih penting dari suara yang bagus. Permainan musik yang hebat. Khotbah yang bagus. Ada yang lebih penting daripada jadi profesional dalam hal asyir. Ada yang lebih penting daripada sekedar belajar jadi gembala yang baik. Apa itu? Api. Api itu gak bisa dipelajari. Api itu cuma bisa kita terima dari Tuhan ketika Dia kirim api. Lalu kita jaga tetap menyala. Api itu gak bisa kita pelajari gimana caranya. Api itu bukan pelajar. Api itu adalah pengalaman dengan Tuhan. Pertanyaan saya adalah begini. Kalau hidup kekristenan kita tanpa pengalaman dengan Tuhan, maka pelayanan kita gak ada powernya. Doa-doa kita jadi gak ada powernya, powerless. Karena kita gak punya pengalaman itu. Api ini adalah satu-satunya yang mereka perlu untuk mereka bawa ke ruang kudus dan menaikkan permohonan. Tapi mereka pilih bikin api sendiri yang lebih wah. Saudaraku, saudara tahu bahwa yang saudara perlukan bukan gereja yang mewah, gereja yang besar, gereja yang dahsyat, gereja yang alat musiknya keren, gereja yang PPW-nya udah kayak konser. Bukan cuma saudara, semua orang. Saudara tahu yang mereka perlu apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang kita perlu. Kita perlu ketemu dengan api yang murni dari sorga itu. Nah, pengalaman di Kalimantan itu mengajarkan saya bahwa Tuhan bisa hadir. Tanpa perlu ada sesuatu yang wah. Kalau saya tanya sama saudara sekarang, saudara pilih gereja yang bagaimana? Gereja yang ada AC-nya tapi gak ada Roh Kudus? Atau gereja yang mungkin gak ada AC tapi Roh Kudus hadir? Saya percaya saudara pasti pilih yang penting gak ada AC gak apa-apa, yang penting ada Roh Kudus. Kenapa? Karena saudara tahu saudara pulang menjadi orang-orang yang mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Tapi kalau saudara cuma ngandelin AC, pulang-pulang paling adem. Gak lebih dari itu. Kenapa Bapak bisa bilang begitu? Karena tanya sama orang-orang yang pernah punya pengalaman di lewat Roh Kudus. AC udah gak berasa. Ya? Waktu saudara ngalamin Tuhan, berjumpa Tuhan, dilawat Tuhan, mengalami Tuhan. AC juga dingin jadi panas. Karena pengalaman dengan Tuhan itu. Yang membuat kita sadar. Saya butuh Tuhan. Saudaraku,
apa yang Tuhan percayakan pada saudara, itu cukup buat kita. Api yang dari Tuhan itu kalau saudara sudah terima, itu cukup buat saudara. Api itu cukup untuk membuat kita mengalami kedahsyatan Tuhan, untuk melihat kita mengalami kuasa Tuhan. Tapi kalau nggak ada api, sekarang bayangkan begini, api ini harus menyala karena di dalam mezbah korban bakaran inilah setiap korban penebus salah, ya korban penebus dosa dan semua korban keselamatan lainnya dipersembahkan di sini. Jadi kalau ada umat buat dosa nih, misalnya umat buat dosa, misalnya nyuri barang orang, membunuh orang, menjahati orang, atau umat ngalamin misalnya mandul, ya, atau misalnya ladangnya kering, atau umat misalnya ngalamin pada satu waktu dalam kehidupan mereka seperti hidup kena kutuk sakit-sakitan. Nah mereka tuh datang sama imam, Om, ya kenapa Pak? Om, bisnis saya lagi seret. Oh kenapa? Ladang saya kering gak ada hujannya. Udah berapa lama? Udah sekian lama. Terus ya jadinya ini berpengaruh, saya gak bisa menghasilkan kebutuhan hidup buat keluarga. Tolong dong bagaimana? Kamu harus bawa korban, persembahkan di hadapan Tuhan. Nanti korban yang kamu persembahkan ini, saya bawa. Saya berdoa buat kamu. Tuhan, umatmu sedang mengalami kesulitan. Ladangnya kering gak turun hujan. Belum punya anak. Karena zaman dulu gak punya anak tuh tanda dikutuk loh. Makanya aib. Beda dengan zaman sekarang ya. Tuhan gak punya anak udah lama. Tolong Tuhan, tolong. Kata dokter rahimnya rusak, jadi gak bisa punya anak. Tuhan tolong ini gimana? Gak bisa naik karirnya mentok. Gara-gara orang di kantornya begitu. Tuhan tolong. Nanti imam doa kan? Waktu imam doa dan membawa api dari perbaraan yang kudus. Doanya dijawab Tuhan. Nanti setelah imam berdoa, imam bilang sama umat. Pulang. Dosamu sudah diampuni. Siapa yang pernah ngomong begitu di Alkitab? Yesus. Hai perempuan yang pendarahan 12 tahun, jadilah sembuh, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pulang, dosamu sudah diampuni. Yang jadi masalah kan kalau begini. Ada umat lagi kesusahan sakit-sakitan. Pasang om pastor, om imam. Iya, saya sakit-sakitan. Saya gak tahu kenapa sakit-sakitan, saya dari tahun habis uang saya. Terus imam bilang, baik saya akan bawa permohonan kamu sama Tuhan ya. Iya, makasih om imam, makasih ya. Imam datang ke mezbah korban bakaran. Waduh, kok gak ada apinya? Apinya mati. Gak ada yang jaga api nih. Gitu ya. Waduh gimana dong? Terus si jemaat bilang begini umatnya. Gak apa-apa om, maju aja om, masuk ruang kudus om. Si imam bilang begini, gak bisa pak. Saya harus masuk ruang itu bawa api. Kalau saya gak bawa api masuk situ, amsyong saya mati. Gak bisa, gak apa-apa om, doain saya om. Gak bisa pak, gak bisa. Saya mau tanya, siapa di antara saudara yang pernah punya pengalaman kayak begini? Di mana Anda merasa tidak mampu mendoakan jemaat? Karena ada sesuatu yang membuat Anda gak berani. Nah bayangkan imam, apinya mati. Waduh pak, saya gak bisa tolong bapak. Gak bisa doain saya. Gak bisa pak. Kenapa gak bisa doain saya? Saya butuh pertolongan, saya sakit-sakitan. Ya tapi kan kalau doain bapak saya kan harus bawa api. Bawa kemenyan. Ini saya jelasin dulu bapak deh, bapak ngerti deh. Nah saya nanti masuk ke ruang kudus pak. Lalu saya persembahkan. Tinggal masuk gampang, apinya gak ada. Saya bikinin api deh, susah amat. Gak bisa pak, apinya gak bisa dari bapak. Bapak aja yang bikin, gak bisa juga. Apa gak ribet saudara? Tapi bedanya dengan kita adalah kita berani menghadap Tuhan walaupun gak punya api. Kita berani sok-sokan melayani jemaat. Padahal kita udah gak jaga kekudusan. Kita pikir kita hidup di zaman perjanjian baru dan kita bisa gak menghargai Tuhan. Makanya jemaat gak sembuh, jemaat gak pulih, orang gak dipulihkan, jiwa gak dimenangkan, hidup orang gak berubah. Karena kita jadi imam yang udah gak punya api. So di dalam perjanjian baru api adalah pusat. Di dalam perjanjian lama api adalah pusat. Di perjanjian baru api adalah pusat. Semua kegiatan ibadah bersumber dari api, bergantung kepada api yang menyala. Makanya Tuhan bilang api jangan dibiarkan padam. Emang paling susah tuh pelayanan pelepasan. Saya sih ya kan beda-beda pendapat ya. Kenapa susah pak pelayanan pelepasan? Karena kalau kita nggak punya benar-benar api, kita yang ditengking sama setan, repot nanti. Kalau pelayanan kesembuhan kan masih enak lah ya. Dalam nama Yesus, sembuh. Gak sembuh juga, ya nggak apa-apa gue aman. Tapi kalau pelepasan, keluar. Lo yang keluar, kok masa gue? Kan repot. Ya, kalau pelayanan pelepasan kan setannya ngelawan lagi susah kita kan.
ngomong doang, kayak anak sekewa. Tapi your fire, I don't see any fire in you. So saudaraku hari ini, kalau kita bisa menemukan imam-imam yang jaga api. Katakan imam, katakan suami. Ada sesuatu yang unik tentang pernikahan. Apa itu Pak? Kalau saudara masih single, saudara cari Tuhan segenap hati. Saudara beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Saudara ngalamin Tuhan dengan sepenuhnya. Saudara puas 100%. Karena saudara single. Sejak saudara menikah, kalau saudara ngalamin Tuhan segenap hati. Saudara berjemput Tuhan secara pribadi, tapi pasanganmu tidak. Selalu ada setengah yang hilang. Karena udah gak lagi satu. Sudah dua jadi satu. Makanya pasangan kita ini ketika dia punya kebutuhan rohani, dia pengen api dalam dirinya menyala. Kadang dia ngeselin kita. Ayo ibadah yuk. Malas. Ayo dong datang yuk. Ayo kita ke rumah doa yuk. Lu mau apa sih? Ya kan kita mau jawaban dari Tuhan. Aduh. Saudaraku, kalau pasanganmu maksa-maksa engkau datang ibadah. Kenapa? Karena dia punya kebutuhan yang namanya kebutuhan spiritual. Nah manusia punya 3 kebutuhan. Kebutuhan pertama, kebutuhan relasional. Artinya manusia butuh manusia lain. Kedua, kebutuhan emosional. Apa itu? Manusia perlu disayang, diperhatikan, ditanyain udah makan belum. Tapi yang ketiga, manusia punya kebutuhan rohani. Yang tidak bisa diberikan oleh manusia lain kecuali Tuhan. So kalau kita pikir sebagai suami karena kita udah ngasih uang belanja sama istri, kita udah kerja habis-habisan buat keluarga, kita udah kasih uang buat bayar uang sekolah anak, lalu kita pikir kita sudah menyediakan kebutuhan mereka, kita lupa ada satu kebutuhan yang kita punya tanggung jawab penuhi, apa itu? Kebutuhan rohani pasanganmu. Pasanganmu perlu ketemu Tuhan. Masalahnya karena dia sudah menikah dengan saudara, dia gak bisa ujuk-ujuk pergi sendiri. Karena sekalipun dia ngalamin Tuhan secara pribadi, ada setengah dari bagian yang tidak mengalami itu, yaitu Anda. Tapi bayangin kalau suami istri datang ibadah sama-sama. Wah, coba suami istri saya mau nanya bener gak sih? Datang ibadah bersama beda rasanya kan? Ya, karena udah nikah. Kalau jomblo cuma makan Indomie di kosan mah santai. Sendiri juga, I love you Jesus. Ini kalau udah nikah. So hari ini saya mau bilang, kalau ada istri-istri yang hari ini sedang merasa api rohanimu padam, api Roh Kudus dalam dirimu mulai pudar, dan engkau rasa engkau perlu mengobarkan lagi. Bahwa pasanganmu kobarkan bersama. Saya punya pengalaman yang mungkin akan saya jadikan cerita terakhir sebelum saya tutup. Saya kali waktu saya lagi nggak pengen ibadah gitu loh. Maksudnya kok bisa sih Bapak kan pembicara. Ya, pembicara juga manusia gitu maksudnya. Jadi saya pernah punya pengalaman yang saya tuh malas ibadah. Saya malas ibadah, saya malas ikut KKR, saya malas. Apalagi kalau saudara udah jadi pembicara, saudara tuh ngerti nanti larinya kemana. Biasanya udah begitu. Udah muter, polanya ke Siro nanti dia bahas ini ayatnya begini, gitu udah tahu udah ngerti. Jadi saya udah malas saya. Saya malas, saya sombong, saya angkuh. Istri saya bilang, hey nanti ada seminar loh. Double Grace judulnya. Saya apa? Double Grace atau Abundance Grace saya lupa. Yuk datang yuk ke ibadah itu yuk. Ke seminar itu yuk. Ya nanti lihat di Kuningan, bayangin dari Cengkareng ke Kuningan. Aduh belum ketemu Tuhan udah ketemu macet saya. Besoknya dia bilang lagi, ini ada nih yuk datang yuk. Yuk itu ada bintang tamunya tuh. Dia mau bintang tamu kayak mau siapa kayak datang. Tapi besoknya dia bilang lagi, yuk datang yuk, ikut yuk. Waktu itu sementara kita di jalan, tiba-tiba Tuhan dalam hati saya seperti bilang begini. Istrimu sedang membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan. Kamu gak pernah bisa menyelami kedalaman pergumulannya. Kamu sebagai suami tidak pernah betul-betul bisa menyelami kegelisahan, kegundahan yang dialami pasangan. Jadi yang bisa kamu lakukan sekarang adalah bawa dia ke sana. Dalam hati saya pikir, kalau nggak gua bawa diambil lagi mobilnya, ya udah deh. Ya udah nggak apa-apa. Kan pikir, waduh kalau sampai saya nggak mau ngantar istri, nggak diambil mobilnya sama Tuhan, waduh repot gitu ya. Jadi oke, saya antar istri ke ibadah. Saudara tahu sementara ibadah, istri saya di sebelah kanan saya nangis terus. Saya manteng, gado-gado kepala, ikut nyanyi, tepuk tangan. Istri saya di sebelah nangis. Sampai tangisan dia dan pengalaman dia dengan Tuhan itu mengganggu saya secara positif. Udah lihat, pasti yang kamu alamin. Karena gini loh, kalau udah nikah kita belum tentu cerita 100% sama pasangan kok.
Kalau Instagram kan bilang pria tidak bercerita, sama perempuan juga tidak bercerita. Sama aja dua-duanya. Jadi gini loh, karena kita tahu ada hal-hal tertentu yang mungkin begitu terbebani dalam pasangan. Dia gak bisa cerita sama kita. Izinkan dia cerita sama Tuhan. Izinkan suamimu cerita beban hidupnya sama Tuhan kalau dia belum cerita sama kamu. Mungkin bukan karena dia gak mau membebani pikiranmu. Tapi izinkan dia cerita sama Tuhan. Bagianmu sebagai imam adalah membawa keluargamu untuk berjumpa Tuhan. Yuk ibadah yuk. Saudara lagi malas, lagi bete, gak apa-apa, datang, ajak ibadah. Kenapa? Karena disitulah kita akan mengalami Tuhan dengan luar biasa. Api itu menyala lagi. Makanya sekarang kalau ada suaminya lagi cinta Tuhan, pengen Tuhan, kejar Tuhan. Dia lagi mau jaga api tetap menyala. Karena kalau api dalam pernikahanmu mati total. Your prayer will never be answered. Doamu mungkin gak akan terjawab. Mungkin akan pernah ada mujizat, terobosan dan lawatan dalam rumah tanggamu. Tapi setidaknya izinkan seorang imam. Karena imam gak lagi bicara suami. Kalau sudah dalam konteks kerohanian, istri juga imam. Izinkan imam dalam keluarga. Jaga api. Tetap menyala. Di gereja, jaga api tetap menyala. Kenapa? Karena kalau api gak menyala, kita gak bisa melayani jemaat ini. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita lihat ayat terakhir. A living sacrifice. Dalam kitab Roma dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, demi apa saudara? Demi apa? Apa artinya demi kemurahan Allah? Artinya begini, for us to receive the grace that we need. Ini yang harus kamu buat. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau pakai bahasa sederhananya adalah for the grace of God, keep the fire burning. Kalau saudara sebagai suami sekarang lagi punya beban berat, mau doa aja susah. Biarkan istrimu jaga api menyala. Biarkan istri berdoa dan meminta kemurahan Tuhan turun atas engkau. Kalau ada pasangan seret-seret suaminya untuk datang ibadah, bersyukur. Karena kalau dia sudah tidak lagi menjadi tiang doa buat saudara, siapa lagi? Mau jaga api tetap menyala, amin? Kita semua punya kebutuhan rohani. Dan pasangan kita gak bisa memenuhi itu, cuma Tuhan yang bisa. Bagian kita sebagai pasangan bukan memenuhi kebutuhan rohani, tapi membawa mereka ketemu dengan firman yang hidup itu. Dan izinkan Yesus memenuhi kebutuhan rohani pasanganmu, anak-anakmu, keluarga.